Oke, assalamualaikum. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Udah direkord. Bentar, Annyeonghaseyo. berantakan. Sugeng dalu, sugeng enjek. Mati pula videonya, Dang. Oke, ketemu Berantakan. lagi. Ketemu lagi dengan geng kesayangan kita semua. Asik. Apa sih? Hore. Ya, geng hore ya, geng hore. Ya, kan dulu episode pertama kita gini-gini tuh, Ye. Kacau orang. Nah, Imam nih nggak bisa lamanya berapa lama, Mam? Nggak bisa 2 jam. Biasanya kan kalian 2 jam. Enggak, yang gua Nah, aja jam lah. lah. Nggak bisa. Tuh main Indom nggak bisa lama. Biasanya yang bikin lama tuh kan dia sendiri. Iya. Sejam, Mam, sejam. Makanya Setengah tadi jam lah. balikkan ke si Imam. Berapa sejam? Setengah jam. Sejam lah. Setengah jam lah. Mau ngapain kau? Ada yang mau dibeli? Hah? Ada yang mau dibeli? Mau beli apa? Ada deh. Oh, cuma beli gitu aja. Nah, ya kadang-kadang apa? Cuma gitu aja. Gitu aja itu kok bridging-nya jelek kali ya? Malu aku. Malu aku, Dang. Aduh, emang dasar amat. Malu-maluin aja Mami. Nah, maksudnya aku tuh tadinya mau bilang kan misalnya Imam mau ngapain, terus aku bilang cuma gitu aja. Nah, cuma gitu aja itu kira-kira toxic nggak ya? Nah, gitu kan. Kacau orang. Bridging-nya Toxic kacau. nih maksudnya ini racun. Iya, jadi kan orang-orang tuh sekarang tuh suka ngomong, kau toxic gitu. Kau apa? Kok ngomong gitu sih? Kok kalau ngomong kayak gitu tuh toxic gitu. Gimana menurut kalian tuh? Kalian. Klan. Ada ini nggak? Ada Sebenarnya pengalaman atau gimana? Definisi toxic sendiri itu apa sih sebenarnya? Untuk kalau mungkin masing-masing punya persepsi lain nggak? Racun. Lah Iya, iya. maksudnya itu kan istilah kan buat orang, buat sifat orang kan sebenarnya. Betul. Udah. Jadi Tapi awal mulanya gimana sih? Pertama kali dengar kayak gimana sih? Kali dengar, toxic nih. Pertama kali Atau mungkin kita sempat bahas ini kan dari Bang Ami nih. Bang Ami sampai waktu itu kita ngomong toxic ini apa yang terjadi, Bang? bentar, ini kok suaranya Eko ya? Siapa yang ini ya? Aku enggak. Suara si aku apa ya? Aku Bentar, mute kok kok. pakai mikrofonnya pakai HP atau pakai ini? Pakai ini. Oh, putih Cek. enggak? Putih berarti. Apa namanya? Kayak apa namanya? Kayaknya mikrofon yang Suara si aku ya. Aku pakai mikrofon deh kalau gitu. apa, ayo. Apa yo? Aduh. Ntar aku mau nyari materinya nih. Nggak apa lah ya. Namanya juga nggak pakai skrip. Jadi gini loh. Aduh, susah kali cari materinya. Bukan. Mana ya? Media. Ayo media. Nih. Nih. Jadi ada postingan tuh kemarin. Apa ucapan yang sebaiknya dihindari gitu kan? Apa ucapan yang sebaiknya dihindari? Jadi contohnya, ini kayaknya kalau orang minta nasihat deh. Ya mau gimana lagi? Enggak, bisa di-share aja nggak, Mi? Nggak bisa di Iya, ntar lu. Kayak mana cara nge-share? Nge-share ke ini harus dari laptop. Di-share di screen lah. Iya, berarti kan harus pakai WhatsApp kan? Aku belum masukkan WhatsApp pula. Mana WhatsApp nih? Ini aja lah. Nggak bisa di-copy dong. Iyalah, tunggu lu. Tunggu lu. Kalau nggak di-copy, di teh aja, di teh. Teh, ngeteh, teh. Teh, ngeteh, teh. Ke sini. Nah, dapat enggak? Dapat kalian enggak? Dapat enggak kalian? Dapat enggak? Dapat. Buka dulu. Dapat enggak? Dapat enggak kalian? Ini ke WhatsApp sih, Bang. Nggak di-share langsung ke layar. Pakai HP nih, jadi Kok aku di-share di keluar dulu. WhatsApp? Share di screen sini Iya, lah. aku share di WhatsApp dulu biar kalian juga lihat gitu loh.
Nah, Oh iya, Bella. Kan Nah, kita Ya, bisa benar. aku buka web browser dulu ya, tapi bukanya yang incognito ya, biar kalian nggak bisa lihat apa browsing history aku. Kalau Eh, share kan kami nggak bisa lihat. habis lihat apa nih? Ayo apa, ayo. Ah, itu toxic nggak tuh? Oh iya gitu ya. Jadi apa inti kegelisahan kita tuh ini toxic nggak? Atau mungkin kalau privacy-nya di Hah? Semangat itu toksik ya? Nah, kan? Bingung kan? Putih aja bingung. Kok Tapi ini ini nih kayaknya semangat masih ada. apa tuh? Bersyukur aja lah. Bersyukur aja tuh salah satu apa namanya? Ya bersyukur lah gitu daripada orang lain yang lebih Ah, dan ini apa, kan weh? kita sering ngomong kayak gitu kan? Nah, jadi ini Sabar ya. sumbernya ini dari mantap nih, ini mantap nih. Ini dari mantap. Karib. Bacanya gimana sih? Karib gitu ya. Gimana sih? Hashtag support dari sahabat gitu kan. Jadi ini ada infografis. Apa ucapan yang sebaiknya dihindari? Wah, begitu katanya ya. Ini kayaknya kalau misalnya kita ada yang nanya, misalnya aku curhat kan, misalnya, San, aku nggak dapat kerja nih. San, aku baru putus nih. San, aku kuliah nggak lulus nih, gitu gitulah kan. Atau curhat masalah apa aja. Terus dibalas Sabar kayak aja gini. Bang. Ya mau gimana lagi? Atau masih ada yang lebih susah dari kamu? Bersyukur aja. Masih mending. Laku, kan? Gitu baca ya kan? Gimana baca? Coba baca, San. Mending aku gitu. Laku, gitu ya. Baca gimana sih baca ya? Yang benar tuh gimana sih baca ya? Ya Ya intinya kayak kayak gitu. gitu. Ngerti lah kita pokoknya. Enggak. Woi, aku tuh mancing biar kalian ngelawak gitu loh. Enggak, maksudnya tuh Masih gini Bang. mending laku. Abang Ya. biasa kayak gitu. Aku lebih parah lagi. Gitu ya. Oke. Terus kamu masih lebih beruntung. Semangka, ya kan? Semangat kakak. Kelihatan kali tahun berapanya. Udah Kalau ada jangan sedih mulu, melo banget. Melo yellow dong. Udah jangan terlalu dipikirin. Nah, jangan ngeluh terus. Udahlah, terima nasib aja. Kamu pasti bisa kok. Nggak sulit ini. Sabar ya. Nah, ini gimana? Maksudnya terus yang jadi pertanyaan, kalau orang minta nasihat ke kita responnya bagaimana? Oh, iya ingat aku pernah baca ini. Jadi toxic positivity namanya. Nah, terus gimana dong? Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau menurut aku sih ungkapan-ungkapan ini itu tuh kayaknya apa ya? Maksudnya ya kayak misalnya gini nih, yang Wajar ya. Fine aja. benar atau enggak ini ya, benar atau enggak diskusi lain ya. Tapi wajar gitu loh orang nge-reply kayak gini. Tapi maksudnya gini, aku concernnya kalau kita gini, either kita orang minta nasihat ke kita nih, kita kasih nasihat benar, kita kasih nasihat dalam tanda kutip toksik, atau kita nggak ngasih nasihat, gitu kan? Gimana jadinya, Mam? Kalau lihatnya ini, Putih. kalau aku lihatnya, mute nggak punya aku nih? Nggak ya? Nggak bisa. Kalau dari beberapa yang di screen ini, menurut aku ada yang wajar, ada yang enggak. Misalnya kayak semangat, menurut aku tuh biasa aja ya. Itu kayak netral gitu. Jadi Netral ya? nggak ngejudge, nggak membuat orang tertekan, dan istilahnya ya hanya ucapan, sabar ya, semangat. Gitu. Tapi kayak melo banget. Nah itu mungkin iya ya. Karena itu malah bikin orang jadi kayak dia mungkin curhat sama kita, terus kita bilang melo banget, jadi dia kayak makin terpuruk gitu loh. Terus ada lagi nih, udah terima nasib aja gitu, jadi kayak istilahnya kita udahlah nggak membantu apa-apa ngomong gitu loh. Terus apalagi ya, bentar. Yang paling atas itu juga, kamu pasti bisa kok, nggak sulit ini. Jadi maksudnya itu kan kesimpulan kita aja nggak sulit, mungkin bagi dia sulit gitu.
Tapi kayak yang sabar aja, semangat, bersyukur, gimana ya, bersyukur aja gitu kan. Itu kan menurut aku tuh nggak apa-apa lah, menurut aku ya. Gimana, Imam? Ada Apa letak toksiknya dengan kata-kata sabar aja, terus semangat gitu kan. Maksudnya orang Korea pun juga apa, chayo, orang Cina ya, chayo, terus apa namanya, ganbate gitu kan, ya? biasa kan. Chayo itu apa? Cina ya? Chinese ya? Mandarin? Iya, Cina, chayo, terus kalau orang Korea apa, yang di itu, fighting gitu kan, Iya. orang Korea. Nah, orang Jepang ganbate gitu ya. Ganbate kudasai ya kan? Ganbate kudasai. Udah, giliran aku lagi nih. Ya. Sempat aku analisa dikit. Dah. Kalau lihat jawaban ini, ada 2 jenis ya. 2 jenis dalam arti yang pertama, responnya menunjukkan seolah lu baru kayak gitu aja, atau ibaratnya lu berusaha lebih lagi dong gitu. Menggampangkan ya. Nggak sulit ini. Jangan ngeluh terus. Jadi istilahnya nyuruh orangnya untuk, ibaratnya ini kan orang lagi fase cobaan. Cuma nyuruh orang berdiri secepatnya dalam keadaan lagi duduk gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku lihat lagi, responsnya ini beberapa tuh ibaratnya menerima takdir gitu, seolah-olah jadi dalam beberapa konteks tertentu ini emang agak sensitif, terutama misalnya aku pengen jadi dokter, terus pengen masuk kuliah kedokteran, ujian apa sih sekarang, ujian masuk perguruan tinggi, ya itulah pokoknya. Terus nggak keterima, terus tiba-tiba nggak diterima. Terus ya udah, mungkin emang bukan jalannya ke situ. Itu tuh gimana ya, ibaratnya semua ya, kalau untuk seseorang yang memang punya sebuah aim, sebuah cita-cita, terus tiba-tiba buntu gitu dan ditimpa lagi sama kayak gitu, mungkin buat beberapa orang itu adalah hal yang sensitif. Atau misalnya dia udah menjalin hubungan dengan seseorang yang dia sangat cintai gitu kan, tapi harus putus di tengah jalan gitu kan, sama kasusnya enggak? Tegalak dan ya mungkin ya, ini kan konteksnya kan general ya. Tapi di balik itu semua ucapan yang ini bisa dikategorikan 2 itu. Cuma yang aneh itu ya memang kenapa menerima takdir itu sesuatu yang salah. Kalau aku komplainnya di situ doang. Karena kalau emang jangan ngeluh terus, udah jangan terlalu dipikirin, udah jangan sedih mulu, melo banget, kamu masih lebih beruntung. Ibaratnya nyuruh orang yang dalam keadaan down untuk segera berdiri itu nggak bisa. Jadi orang ya dia butuh waktu, dan ya biarin dia at his own pace or her own pace. Jangan maksa dia untuk jadi diri. Jadi kayak ibaratnya udahlah, jangan terlalu dipikirin. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Kamu pasti bisa kok, nggak sulit ini. Ya nggak bisa gitu juga. Jadi, ini RCTI atau gimana sih? Ya gitulah. Kalau channel lain nggak ada yang gampang soalnya slogannya. Iksan mau komen, Iksan? Oh enggak, sorry. Gimana, Mam? Ya intinya ya itu. Jadi kalau di ujungnya ada ibaratnya kayak agak merendahkan orang, itu menurut aku ya kalau dikategorikan toksik mungkin iya. Cuma beberapa hal yang lain menurut aku ya enggak. Ya. Ibaratnya ya jangan cemen-cemen kali lah gitu loh. Jangan cemen-cemen kali itu menerima takdir, disuruh bersyukur nggak mau gitu. Loh, jangan cemen-cemen kali itu toksik juga enggak? Kayaknya sih begitu. Kok ngasih contoh yang toksik gitu ya? Jangan cemen-cemen kali lah gitu. Oke. Iksan, gimana komennya, San? Iya, kalau komen aku sih mirip-mirip Imam tadi juga. Jangan nyontek lah.
Yang penting jangan nyontek. Woi. Karena yang aku baca itu toxic positivity itu adalah excessive and ineffective overgeneralization of a happy, optimistic state across all situation. Tuh iya nyontek. Apa yang kau contek itu kasih tahu? Ya, ini dari Google. Pelan-pelan sana, aku nggak nangkap doh. Jadi gimana? Ini sumbernya dari mana? Google, the psychologicalgroup.com. Oke. Apa keceknya? Toxic positivity itu tuh pemaksaan. Jadi pemaksaan yang berlebih untuk melihat silver lining, happy optimistic state across all situation. Oke. Jadi pemaksaan yang berlebih untuk mengambil untuk mengambil hikmahnya atau mengambil sisi positifnya. Oke. Nah, kalau misalnya aku lihat dari jawab yang tulisan tadi tuh kayak kamu pasti bisa kok, nggak sulit. Ini aku pikir kayak apa? Itu akan sesuatu yang bisa aku lontarkan sehari-hari ya, kayak nggak sulit nih gitu, kayak encouragement sebetulnya kan. Tapi kalau kayak apa, kamu masih lebih beruntung, udah jangan sedih mulu, melo banget, masih mendinglah aku, jangan ngeluh terus. Nah, bersyukur aja, itu tuh kayak force positivity nggak sih? Kayak udah bersyukur aja. Yang nggak selalu yang kayak si bilang tadi, orang masih lagi habis down gitu terus langsung kau bilang jangan sedih, langsung itulah gitu. Nah, borderline-nya tuh jadinya di mana gitu? Itu yang keresahan aku. Kalau untuk toxic positivity itu ada excessive and paksaan. Jadi kita memaksakan enggak. Jadi kayak ini nanti resultnya denial, minimization, sama invalidation of the authentic human emotion. Kalian pernah nonton Inside Out nggak? Kartun yang... belum. Nah, gimana tuh? Jadi cerita film itu tuh ada si Joy namanya yang bawaan orang itu senang gitu dari kecil. Jadi si tokoh utamanya itu cewek. Jadi selama dia lahir itu dia beratnya ke Joy, jadi dia anak yang periang. Nah, seiring dia bertumbuh, emosi-emosinya kan makin bubbling up tuh, nggak cuma happy terus dia gitu. Si sad-nya, jadi ada tokohnya, sebentar aku cari dulu nih, ada kayaknya. Ada sad, ada anger gitu-gitu ya, lupa aku. Ada sad, ada anger, ada disgust. Jadi si Joy ini ketemu sad, ketemu ya si perasaan-perasaan lainnya itu di momen-momen tertentu. Nah yang ada hubungannya sama positivity ini tuh si tokoh utamanya tuh lagi sedih. Dia lagi sedih karena dia mau pindah, jadi ninggalin teman-temannya. Terus orang tuanya bilang, ayo di sana pasti senang, di tempat baru pasti lebih menyenangkan gitu kan. Nah si Joy-nya juga kayak gitu di dalamnya. Ayo kita harus semangat gitu. Terus si Seth-nya bilang, no, this is make me sad. Terus dia sedih lah. Nah si Joy-nya ini berusaha keras untuk meyakinkan si Seth bahwa jangan kau dulu yang menguasai emosi si anak ini. Kita bikin dia joy dulu. Terus tiba-tiba si Seth-nya megang tongkat. Jadi ada tongkat emosi si anak gitu. Dia megang tongkat, terus dia bikin si anak itu nangis. Terus berseduh-seduh gitu, sedih-sedih gitu. Nah itu kan kabar buruk lah buat si Joy kan. Maksudnya dia yang biasanya menyemangati si anak ini, bikin dia jadi anak yang periang, tiba-tiba jadi sedih gitu. Nah, si Joy ini jadi toksik saat si anak itu sebetulnya memang butuh merasakan sedih. Karena ada sisi positif dari sedih itu tuh digambarin di kartunnya. Memori-memori dia soal dia waktu masih kecil, dia main sama anak-anak, mengingat lagi yang lain-lain begitulah. Yang
Apa sih? Abang kalau lagi sedih apa yang abang ingat bang? Misalnya ditinggal pacar gitu terus abang Nggak ingatnya sedih apa? dulu waktu putus? Yang sedih siapa? Imam kau sedih nggak bang itu? Nggak sesedih kau sih, San. Aku sedih waktu itu. Ya intinya tuh kayak gitu. Ada waktunya kan. Ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita senang. Nah, toxic positivity itu yaitu Harus senang eksesif terus gitu. pemaksaan bahwa nggak apa-apa nggak apa semuanya baik-baik aja, jangan Iya. sedih. Sementara manusia kan perlu waktu untuk sedih juga. Dulu waktu itu. Nah, Tapi cuma tapi gimana? emang sorry ngekat. Tapi emang gimana ya? Mungkin di culture kita emang logiknya bias di mana kita tuh pada dasarnya sebenarnya emang diajarkan bahwa sedih itu bukan emosi yang Baik. kita mau dan itu ibaratnya kayak emosi jelek gitu. Kita tuh pada dasarnya Iya harus selalu makanya senang, apa bersyukur, toxic ini kan juga baru happy, rame setelah orang menghadapi mulai sadar semuanya sama dengan mental health kan. iya, harus menghadapi semuanya dengan apa? Kepala dingin. Kan ibaratnya kan kita selalu diajarin seperti itu kayak dan apa ya kalau ngomong Islam juga pernah dengar cerita bahwa yang paling benar itu misalnya seorang bapak gitu dikasih tahu anaknya meninggal, ya harusnya ya nggak usah sedih gitu karena ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi ya nggak mungkin nggak sedih kan? Ini nggak mungkin nggak sedih, tapi sedihnya itu harus dikonten. Oke. Ibaratnya dalam semua cobaan, emang ya mungkin karena eh, ajaran Islam juga anger itu harus dikonten, Jelas. berlebihan harus dikonten, tapi yang masalahnya juga kesenangan yang berlebihan tuh juga sebenarnya harus dikonten. Pada Harus dasarnya dikonten, jelas. dikonten. Kesenangan Jadi jelas. Ya, nggak ada sesuatu yang eksesif. Gitu. betul. Nah, tapi ini kan nggak ini tuh oh itu kalau masing-masing orang memang setiap emosi itu harus dikonten. Tapi ini loh, misalnya kita ada orang minta nasihat ke kita, balik lagi ke sini ya. Terus respon yang pantas, yang baik itu bagaimana gitu. Kita ngasih responsnya, misalnya siapalah ada masalah, aku baru di PHK nih, kayak waktu aku 2015 lah San, misalnya contoh, aku baru di PHK kan, ingat nggak? Ya kan? Kan aku cerita sama kau kan, aku lupa kau bilang apa. Aku nggak masalahin juga waktu itu, cuma misalnya kayak gitulah, misalnya ada orang lagi ketimpa musibah, apapun musibahnya gitu ya, terus minta nasihat ke kita. Gimana kita meresponnya yang baik? Supaya kita nggak toxic positivity yang kayak ini gitu. Dulu respon aku apa ya bang ya? Aku juga lupa. Ingat aku datar-datar aja dah. Kalau aku pasti ya sorry aku ngkat lagi ya. Kalau aku bilangnya oh ya udah emang ini jalannya, yang penting teruslah berusaha. Kita boleh apa ibaratnya kalau naik sepeda ya boleh stop, duduk dulu, santai dulu, tapi jangan berhenti. Ya, itu sama dengan ini enggak? Udahlah terima nasib aja, enggak? Kayaknya aku lebih ke tunggu. Mana tadi itunya? Ya, tunggu. Sabar ya. Aku ke sabar ya, terus udahlah terima nasib aja. Semangat. Terus paling nanti ukur aja. Jadi itu toksik semua dong berarti. Itu lo menurut infografis ini ucapan yang sebaiknya dihindari kan? Boleh nggak kita tapi ke slide berikutnya bang? Oh, slide berikutnya. Apa yang harus kita katakan? Tunggu, balik lagi. Aku mau konfirmasi dulu. Jadi kalau curhat ke aku, kalau jawaban yang akan kalian dapatkan ya berputar-putar aja di sini. Tapi ya enggak yang jangan cemen-cemen kali lah itu ya enggak, ya paling sabar ya, jangan ya semangat, bersyukur aja. Kamu pasti bisa kok, nggak sulit ini. Oke, nanti. Kita sepakat ya kalau yang jangan cemen-cemen kali itu toksik gitu. Itu maksudnya negatif lah ininya ya. Ah, gitu aja gitu kan. Ya. Tapi kalau menerima takdir itu menurut aku nggak toksik. Ya gimana ya, takdir masa nggak diterima ya kan? Oke. Nah, ternyata slide ini tuh ada lanjutannya.
yang sebaiknya kamu ucapkan ini. Ayo, siapa yang mau baca dulu? Putih? Bentar, lagi baca dan kamu ceritanya kemana? Aduh, Dibaca. aku tipenya yang ini yang apa ya? Jadi ini lebih ke penyemangat ya kayaknya. Nggak apa-apa kok kalau mau nangis itu sama sekali nggak nandain kamu lemah gitu. Kamu bisa melalui ini karena kamu nggak sendiri. Aku bukan tipe yang gini sih, Bang. Kalau aku tahu kalau aku sendiri ya, misalnya kalau ada masalah, lebih suka cerita sama orang yang benar-benar yang dekat dulu gitu, yang benar-benar aku percaya, tapi bukan ke teman. Teman, tapi kalaupun teman itu aku milih-milih Bisa. temannya. Terus, kalau ini tuh, apa ya, aku tipe orang yang ada beberapa orang yang misalnya yang suka dikasih tahu, ada juga yang misalnya dikasih tahu panjang lebar itu juga nggak masuk gitu. Jadi aku lebih suka tadi yang pertama, tapi nggak yang slide yang sebelumnya, cuma yang tidak istilahnya yang enggak menggurui, jadi kayak, "Semangat ya," gitu. Nggak apa-apa nangis aja, tapi jangan terlalu sedih ya, maksudnya sedihnya jangan lama-lama ya gitu, maksudnya ya hanya begitu aja gitu, nggak yang menggurui. Kalau ini kan, mmm, men menurut aku sebaiknya kamu gitu, aku mungkin mengucapkan kata-kata ini kalau nanti dia udah mulai lebih enak suasana hatinya dan dia lebih enak untuk mendengarkan kita. Kalau untuk yang pertama kali aku akan menghindari kata-kata ini sih, kalau aku. Karena biasanya ada, orang yang punya masalah tuh pasti butuh ruang sendiri dulu, nanti kalau udah mulai Betul. agak tenang baru dia bisa dikasih tahu. Betul. Ya, Aku emosinya sih ya, biar kalem dulu kan, biar tenang mencapai dulu gitu. istilahnya new Eee, normalnya dia menerima, baru kita bisa ngasih nasihat gitu ya. ya misal Ya. kalau dia dalam suasana duka, ya mungkin kalau kita ada di dekat dia, kita hanya peluk aja, apa namanya, Betul. Sama kayak menenangkan cinta aja juga dulu, ya. nanti Kalau cinta mungkin tuh kalau kan dia mulai nangis bisa terus-terusan datang baru kita ngasih tahu gitu. karena telah terbiasa. Kenapa, San? Aku Cinta ya apa? kalau Iya, kayak cinta juga. Gimana tuh cinta? Ini cinta DC atau apa? Diberi waktu. Cinta Laura. Harus diberi waktu karena cinta bisa datang karena sudah terbiasa. Woi, dewa. Aku bisa membuatmu. Oke, sorry. Apa? Tapi masih ada kayak menurut aku belum terjawab nih. Menurut aku belum terjawab. Enggak. Masih pertanyaannya apa tadi apa? pertanyaan aku tuh jadi bordernya tuh di mana? Sebentar. Aku mau coba mengelaborasi. Jadi misalnya gini ya. Ini kan sahabat karib ya. Wah, kita kok malah promosi sahabat karib ya. Gak apa-apa lah. Jadi apa sahabat karib? Di postingan ini misalnya ini. Oh, sahabat karib nih. Hari ini berat ya. Semoga besok perasaan kamu membaik. Aku nggak kebayang ngomongin kayak gitu ke orang. Iya. Kalau yang Sama, aku slide juga. ini justru menurut aku banyak yang toksik, Bang. Ini kan beda-beda ya, makanya kayak kata Putih tadi tergantung orangnya. Cuma menurut aku, makasih ya udah cerita, dengan kamu cerita aja kamu udah hebat. Itu menurut aku kayak toksik banget sih. Orang kayak gitu doang udah dikasih apa ya, kayak trofi untuk tidak melakukan apapun gitu. Pasti berat ya kamu bisa menjalani sampai titik ini, kamu keren. Dari mana kerennya? Maksudku kadang-kadang kalau orang cerita sama aku bilang, oh ya, resapi gitu kan. Maksudnya, wah, jadi kau sudah melakukan hal yang buruk, terus kau merasa buruk, dan kau terpuruk. Menurut aku ya nggak apa-apa kan. Maksudnya, oh iya, memang kau buruk dan terpuruk, ya memang sudah saatnya sedang terpuruk. Cuma ya kembali lagi jangan lama-lama ya gitu kan. Maksudnya yang aku bisa tawarkan adalah confession box gitu. Kalau kau mau cerita, ya cerita. Iya. Safe zone lah ya. Kita ngasih safe zone gitu kan. Kasih safe zone. Apa aja terserah gitu. Kalau bisa judgment free, walaupun aku agak susah nggak nge-judgment kan. Cuma Gimana kan tadi angkat tangan? Mau ngomong, Mam? Ya, jadi setelah baca yang kedua ini, jadi menurut aku ini apa sih circumstantial, dalam arti gini,
waktu kalau balik ke yang pertama tadi, kan ngomongin ini toxic nih. Tapi kalau misalnya ada orang curhat sama kalian gitu ya, mungkin nggak jawabnya, ya udah semangat ya, and that's it. Menurut aku sih mungkin aku enggak, kayak Mi. gitu. Karena pasti ada interchange, tergantung sih. Mungkin kalau aku sih, pengalaman aku dicurhatin orang adalah ada interchange yang terjadi. Salah lihat tuh, Iya, ya, aku beda ini. Nah. Oh, Gitu. ada interchange yang terjadi, interaksi di mana kalau ke slide berikutnya, nanti kok yang akan terjadi adalah, mana nih, Mi? Slide berikutnya, Mi? Oh, sorry. Yang tadi. Sorry. Oke. Nah, nanti bakal ada kejadian apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Jadi, misalnya ya kembali lagi ke contoh aku tadi, misalnya dia pengen jadi dokter, terus tiba-tiba nggak diterima. Nggak diterima. Ya udahlah, terima aja. Terus pergi kan nggak mungkin, pasti nanya dong. Saya sebagai teman yang baik, pasti nanya. Terus, lo mau ngapain sekarang? Rencana ke depannya seperti apa? Jadi kadang-kadang kalau ibaratnya kalau satu paragraf, kalau dipotong-potong per kalimat, mungkin per kalimatnya bisa jadi toxic, tapi the whole experience, the whole feedback itu mungkin sesungguhnya tidak toxic, tapi mungkin yang terjadi itu sesungguhnya karena cuma dipenggal-penggal, tidak sesuai dengan the whole picture. Karena kayak misalnya kayak gini, menurutku, atau sebaiknya kamu, ini kan pada dasarnya ini udah ngasih advice ya. Menurut aku kalau dengerin curhat itu levelnya adalah dengerin and that's it, dan cuma oh ya udah nggak apa-apa, terima aja, semangat ya. Ke next levelnya adalah itu tadi yang ya udah, terus kamu sekarang mau ngapain, gimana, dan level yang paling tinggi itu ngasih advice. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang lagi down, misalnya kembali lagi mau jadi dokter nggak diterima di fakultas kedokteran, ini kan lagi down banget nih, lagi. Dan kalut itu ngasih advice ke orang yang lagi kalut itu kayak apa ya? Itu pasti susah banget dan pasti mental semua. Iya. Karena ya pada dasarnya dia masih terselimuti oleh kesedihan. Iya. Dan ngasih tahu, lu mestinya gini itu nggak udah bakal ya. Iya. Susah banget gitu. Jadi dengan abis ngebaca ini, yang sebaiknya kamu ucapkan ini, menurut aku sih ya ini tidak terlepas dari yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau dirangkai, jadi hanya level 1 saja itu berpotensi jadi toxic. Tapi begitu kita sampai ke level kedua, begitu kita ngucapin yang ini ibaratnya walaupun kadang-kadang kayak kata Iksan ini ngasih trofi yang untuk sesuatu yang trivial, yang superficial, tapi ibaratnya itu yang dibutuhkan saat itu mungkin. Ya, kita sudah pelan-pelan membawa dia supaya gerak lagi gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut aku ya emang curhat dalam arti curhat dan kita ngeresponnya ya teman sendiri pasti responnya sabar ya, puk abis itu kabur gitu kan, nggak mungkin juga. Dan malah aneh. Oke, fine. Kadang-kadang hari ini sabar ya, puk terus kabur. Besoknya kita pasti datang lagi, lu gimana sekarang? Gimana ini? Udah ada rencana ke depan belum? Jadi kadang-kadang ya mungkin sehari, 2 hari, seminggu atau sebulan, tapi the whole experience-nya belum tentu toxic. Mungkin itu yang jadi masalah. Dan kayaknya aku mesti cabut nih. Oke. Thank you, Mam. Thank you. Selamat jalan atau apalah. Oke. Terima kasih, Mam, sudah bergabung tadi. Ya, jadi mungkin intinya tuh ya walaupun kita bisa sepakat bahwa waktu kan dibutuhkan. Kalau memang
kau sudah memberi waktu dan perhatian, kemungkinan besar kau tidak toksik, gitu nggak sih? Oke. Karena tadi yang aku Iya. tangkap dari si Imam itu, kalau kita udah follow up atau udah kayak, ya maksudnya benar-benar peduli sama orang ini kan sebetulnya kita melihat apa yang dia butuhkan kan. Iya. Misalnya dia butuh diangkat-angkat, misalnya, oh nggak apa-apa, kok hebat kok udah bisa cerita, itu kan kayak Ya, tahap untuk memberi dia semangat. gitu. Oh ya aku tidak sebegitu buruknya gitu kan. Ada Dan orang kalaupun yang perlu orang yang perlu diangkat gitu ya kalau lagi down ya. ya Betul betul. berarti kan begitu. Jadi Nah, menurut aku memang inna amalu biniat Bang. Kalau misalnya betul. niatmu udah baik kan, Iya. mudah-mudahan insya Allah walaupun bilangnya, oh terlihat seperti toksik gitu. Karena ini kan termasuk yang apa ya? Kalau menurut aku nggak tahu sih. Makanya harusnya kita kan tadi rencananya mau ngundang Maggie ya, karena Maggie kan psikolog ya. At least sarjana psikologi lah. Apa namanya, nggak tahu dia praktek psikologinya atau enggak gitu kan. Cuma kita bisa tahu ininya lah, basic ilmunya. Mungkin next week Basic kita bisa ilmunya undang ya. Maggie ya kan. Seru juga tuh. Aku saran ini lagi deh topiknya, maksudnya karena gini, kalau aku lihat di sosial media gitu ya, di media sosial, apapun namanya, Instagram, Twitter, aku nggak main Snapchat, aku nggak main TikTok. TikTok aku cuma nonton spill-nya aja, karena kan orang tuh bikin TikTok terus di-spill ke Instagram kan. Nah, aku lihat di Instagramnya aja. Tapi aku Apa nggak. spill-nya Bang? Hah? Spill. Spill? Nggak tahu kok istilah Di-share. spill. Kayak di-share gitu ya? Iya, jadi kan kayak Instagram, Twitter, apa tuh kan dia tuh punya Connect gitu ya? sendiri kan. Orang Twitter tuh beda ngomongnya sama di Facebook sama di Instagram kalau kita perhatiin. Jadi kadang orang di TikTok tuh yang harusnya bukan harusnya ya, yang adanya di TikTok tuh ke spill ke Instagram atau ke mana gitu. Oh, itu namanya spill tuh ya. Spill ada juga, tapi kadang-kadang spill oke buat gitu. ngebocorin, misalnya kita no mention, misalnya ada orang nih yang udah beli klaper tart aku tapi nggak bayar misalnya gitu. Gua spill nih gitu ya. Ya gua spill nih gitu, ngerti kan? Nah tapi kalau aku lihat di sosial media itu orang tuh jadi gampang ngejudge bahwa yang kita ucapkan tuh toxic, ngerti nggak? Ini Ya yang karena itu tadi Bang, karena tidak diberi waktu iya, untuk dan sosial memahami media atau itu untuk interaksinya terbatas kan, nggak intens gitu, nggak intens, bukan intens, intensif. Jadi jadi sebetulnya boleh nggak sih kita nggak setuju sama yang ini nih? Aku tuh asli nggak, aku dari kok nggak tahu sahabat karib nanti lihat ini atau enggak gitu ya. Tapi aku nggak setuju ini, karena ada contoh juga Rasulullah SAW datang sahabat gitu nanya tentang permasalahannya, kata Rasulullah bersabarlah begitu. Jawaban Rasulullah ditanya lagi jawabannya bersabarlah. Masa ya Rasulullah SAW toksik kan enggak? Terus semangat ini kan ya kayak yang Putih bilang tadi ya, Putih ya bilang ya. Ya kan maksudnya ya kita ngasih semangat, bersyukur aja, tapi apa ya? Ya intinya tadi kita perlu waktu kayaknya ya untuk kalau misalnya mau memberi apa kan ke iya, kalau aku sorry. Kenapa tuh? Kedengeran enggak kalau sekarang? Kenapa tadi itu? Dengar. Kayak mana? Gitu. Nggak tahu. Oke, lanjut. Oh, tapi sekarang kedengeran. Dengar. Iya, maksud aku, iya masalahnya itu memang waktu kan karena toksik ini kan mulai ramenya sekarang entah karena memang orang baru mulai ngeh soal mental health atau memang pola komunikasi kita aja jadi lebih singkat. Aku kepikiran ini gara-gara tadi kita sempat ngomongin sosmed kan. Iya. Interaksi kita kan singkat. Ada orang komen cuma kayak orang lagi pamerin, aku udah bisa berhasil masak gitu. Terus ada orang komen, gitu aja bangga gitu. Nah itu kan toksik tuh. Jelas, kalau itu Dia iya. cuma datang Tapi ngomongin entah apa, habis itu pergi. Tapi tergantung juga San yang gitu. Tapi ya kalau datang pergi ya jelas toksik, karena lo nggak kenal kau siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya aku sama kau udah kenal lama, terus misalnya si Iksan
potong rambut, terus yang aku komen, "Ih, aneh kali gayanya," gitu. Itu kan nggak toksik ya? Toksik nggak? Iya, kayak kata si Mam tadi juga mungkin tergantung hubungan kita sama orangnya kayak gimana. Kalau Oh, iya. misalnya bilang, "Ih, ganteng ya," kata Abang kayak gitu. Terus hubungan kita kayak gini kan aku kayak, "Eh, apa nih? Cemeen atau apa gitu kan?" Aneh banget Abang ngomong kayak gitu. Jadi Cemee, tadi bilang kayak gitu pula ya. Iya. mhm, Ya, most of the time cemee. aku cemee sih. Iya, tapi kan kayak gitu kan berarti memang memang kalau misalnya kita niatnya baik kan kalau 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 kasusnya curhatnya, kalau misalnya orang curhat kan berarti kayak gitu. Iya enggak, Put? Hmm. Maksud aku, Ya Iya gimana? sih, aku pengaruhnya ke apa, si toksik-toksik ini tuh ada pengaruh dengan pola komunikasi kita yang semakin singkat ini, karena kalau sosial media dan lain-lain. iya, aku tuh maksudnya belum pernah sih sebenarnya menemukan, kenapa anak-anak sekarang bilangnya toxic gitu. Belum tahu. Itu pun baru tahu dari Bang Ami, maksudnya, kenapa orang-orang suka bilang toxic toxic gitu. Ini pun baru tahu ya karena diangkat seperti ini. Mungkin ya, apa ya, ya itu aku nggak tahu kenapa orang kayak semangat aja tuh dibilang toksik, terus kita tuh lantas seperti apa? Jadi harusnya seperti apa? Itu yang aku bingung Itu yang aku di coba cari kan. Nah, itu yang kita coba cari jadi di sini. ya, maksudnya, kita harus berkomunikasi seperti apa di zaman sekarang di sosial media supaya dianggap nggak toksik gitu loh. Coba betul, Aku betul. aku bingungnya gitu. Jadi Menurut kayak aku sih dianggap bukan bukan karena anggapan orang ya, cuma cuma kayak supaya kita nggak toksik ya ya niat kita juga harus bersih. Betul. Maksudnya orang lagi curhat ke kau niatnya apa nih? Mau menjatuhkan dia atau mau menaikkan dia? Mau ada atau tidak anggapan kau toksik atau enggak, itu kan startnya dari situ. Kau Betul. baik nggak sama orang nih? Kalau misalnya kau baik ya menurut aku ya agak susah juga untuk kau jadi toksik kalau kau memang berniat baik untuk orang ini kan. Hmm. Orang Tapi siapapun lah yang lagi ngomong atau ada postingan sesuatu di ya kayak kayak post kayak kayak siapa ngepost apa gitu di story-nya terus kau bikin eleh gitu atau apa itu kan memang niatnya buruk kan. Makanya toksik. ya Cuma kalau niat kau udah baik, mungkin kau akan mempertimbangkan aku ngomongin apa ya ke dia gitu. oke, berarti Ya nggak sih? betul sih. Kalau aku pun sendiri maksudnya, kalau orang curhat, beda ya. Kalau curhat kan ada orang niatan yang, orang curhat ke kita, berarti aku merasa orang itu percaya sama kita, gitu. Jadi dan tergantung juga sih sebenarnya kasusnya, dia dilihat juga kondisinya. Kalau kondisinya memang pada saat itu, bisa kita kasih saran, ya kita kasih, tapi kalau misalnya dia dalam keadaan yang mungkin masih belum, eee kondisinya masih labil lah gitu, ya hmm, nggak bisa kan kita langsung ngasih ngasih ini ngasih saran, itu itu masih ya. mental gitu. Kalau aku Cuma pun sama perlu kayak gitu. didengarkan aja kan kadang-kadang gitu kan. Iya, gitu. Jadi tergantung kondisi juga. Terus yang, untuk yang hubungan di sosial media juga aku tipenya juga yang males komen komen sesuatu yang kalau di tempat misalnya nggak dekat-dekat kali lah sama dia di, sosial media, tapi aku temenan gitu kan. Iya. Kalaupun mau komen juga komen ya seperlunya misalnya, dia dia mungkin pergi ke mana gitu kan, bagus Hmm. tempatnya, aku tanya, "Ih bagus, di mana tuh?" Gitu aja kan. Tapi kalau misalnya orang itu aku dekat sama dia, aku berani nanya, "Eh, bagus sekali, mahal nggak? Harganya berapa?" Gitu. Jadi lebih lebih Oh, iya iya. jadi kayak, itu pun aku pun kalau nanya nanya pun misal nanya harga lah kan, itu kan sesuatu yang Sensitif. privasi Iya. ya. Jadi aku nanyanya biasanya japri gitu, nggak langsung bisa dibaca orang banyak. Itu pun Betul. mikir-mikir kalau mau mau posting sesuatu tuh, ini nanti buat orang ini nggak ya gitu. Orang Iya, lain kan masalah semua orang bisa bisa baca kan. betul. Jadi, ya itu sih sebenarnya jadi yang aku pertanyakan itu adalah anak-anak zaman sekarang kan, kenapa sih bilang toksik apa gitu. Jadi, eee, apa ya, Iya sih. apa sih Maksudnya dasarnya supaya orang itu berarti bilang bilang kita toksik gitu? dan niat niat kalau toxic positivity kan tadi kan aku ceritakan dari Google tuh ceritanya kayak gitu tuh, memaksakan
anggapan positif di segala situasi, itu kan toksik. Cuma maksud aku dari yang Putih cerita tadi, aku pikir berarti niat baik juga nggak selalu berhasil untuk bikin kita nggak toksik ya. Iya, karena niat itu kan di dalam, nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kan caranya, ya kan? Ya, aku niatnya baik, tapi cara aku salah kan yang jadi kelihatan salahnya juga, ya enggak? Iya ya. Ya, niat mesti Ini benar, butuh jelas. latihan. Niat mesti benar, tapi caranya juga mesti benar. Jadi kalau aku boleh ngambil kesimpulan nih, kayaknya biar inilah kan besok udah Senin kan, kerja gitu kan. Aku juga mesti belanja nih, habis Indomie woy. Aku rapid test besok nih harus bawa cepat. Serius? Aduh, mudah-mudahan inilah ya. Oke, kalau aku boleh ngambil kesimpulan nih, jadi apa ya kepada sahabat Karib yang postingannya kita komen tadi, bukan ini cuma opini kami saja gitu, bukan maksud apa? Mencoba memahami. Ya, kami juga mencoba memahami gitu ya. Kalau boleh aku kesimpulan, kayaknya bukan cuma ucapannya yang harus kita lihat, tapi ada beberapa faktor lain untuk menilai ucapan yang sifatnya nasihat itu bisa jadi toksik atau enggak. Yang pertama, waktu ini maksudnya waktu penyampaian, dan juga seberapa lama waktu kenal antara si pemberi nasihat dengan si penerima nasihat, atau dalam tanda kutip keakraban gitu kan. Karena kalau misalnya akrab, bisa aja aku ngomong yang kayak gitu aja kau, itu kan sebenarnya nggak, misalnya kalau udah kenal kali kan udah akrab gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Sebenarnya aku ngerti maksudnya yang memberi nasihat tuh it's okay gitu loh. Nah, atau ada juga media juga jadi bisa media penyampaian pesannya ini kan. Karena kalau cuma pesan singkat ya kan, komen itu kan beda dengan misalnya kita sampaikan dengan verbal, tatap muka gitu. Tatap muka pun tatap mukanya online atau tatap muka langsung, itu kan beda lagi kan. Bisa ngaruh juga tuh aku rasa. Ya enggak? Iya, betul. Misalnya antara kayak gini kita ngomong, atau misalnya aku berada di samping kau, Iksan atau Putih, kan lain ceritanya gitu. Terus yang ketiga itu, maksudnya ya pesan, lagi-lagi pesan singkat itu kan kadang kalau ditulis itu cara bacanya bisa beda gitu kan. Iya, betul. Setuju. Juga yang mungkin menurut aku paling penting itu kondisi si yang diberi nasihat ini lagi gimana gitu. Jadi menurut aku ini seni yang tak berujung. Seni komunikasi ya. Ya, seni. Ya, makanya tadinya kita mau, ya bolehlah itu kita jadikan action item aja. Maksudnya ngundang Maggie kalau bisa next week gitu kan. Kita juga pengen lihat ininya apa, insight-nya bagaimana gitu kan. Maksudnya dan Maggie itu angkatan berapa ya samanya? Saya lupa aku. 6 tahun setelah aku. 6 tahun setelah aku berarti kan 7 tahun di bawah aku ya, 2011. Lebih ini gitu loh, lebih milenial, lebih dekat sama isu ini ya. Dengan orang-orang muda zaman sekarang lebih ini dia gitu. Lebih mungkin apa vibe-nya lebih nyambung gitu kan. Jadi mungkin dia bisa lebih ngerti ini maksudnya gimana sih, atau dia bisa juga ngasih insight yang baiknya itu secara general seperti apa gitu. Ya kan? Ya, itu penting sih Bang, ngundang bintang tamu. Kalau ini kan hanya opini kita yang nggak punya latar belakang psikologi. Betul, kita cuma yang ngoceh-ngoceh aja lah. Rindu aku sama podcast ini. Kita ngundang guru lagi kapan-kapan, enggak? Ya yuk, kapan yuk? Siapa gurunya? Kita wrap up dulu nggak Bang, kita obrolin. Kita wrap up dulu ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa next time. Sampai jumpa di episode sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya ya gitulah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.